Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita untuk malam ini masih membahas usul sunnah, landasan-landasan atau akar-akarnya sunnah, akarnya Islam, pondasinya Islam. Di antara lain yang akan kita bahas, qitalul lusus. Kita wajib memerangi pencuri. Ya, pencuri itu mengambil barang orang lain yang bukan miliknya dengan setidak tahu pemiliknya. Kalau pemiliknya tahu pemiliknya, nama perampok. Kalau perampok dia melawan, maka dibunuh, disilang. Kakinya satu dipotong, tangannya satu dipotong. Tapi kalau pencuri ditangkap ketika dia mencuri 1 gram emas, minimalnya dipotong tangannya. Ini ketentuan syar'i. Kalau ini dilaksanakan, maka orang akan rugi kalau dia mencuri, karena dia tidak punya tangan. Ketika mencuri lagi, tangannya yang kiri dipotong, kecuali mencuri lagi kakinya yang kanan dipotong, kecuali mencuri lagi kaki yang kiri dipotong, sehingga tidak bisa mencuri. Ini menunjukkan bahwa mencuri dosa besar, karena Allah berfirman wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Jadi tangan yang mencuri laki-laki atau tangan yang mencuri perempuan. Dan juga dimohon pula untuk yaitu wanita, karena wanita terkadang dijumpai di dalam ayat wasiatnya Rasulullah SAW kepada nisa, wanita-wanita, alla yasrikna syai'ah, jangan mencuri, wala yaznin, jangan berbuat zina, wala yaktulna auladahuna, jangan dibunuh anak itu, wala ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aidina, dan jangan bohong kepada suami untuk mengelak suatu hal yang sifatnya salah. Dan ini di antara hal yang harus kita fahami. Baik. Wal khawarij, dan juga kelompok khawarij. Kelompok khawarij ada kelompok radikalisme seperti ISIS atau yang lainnya. Dia orang muslim yang mana dia mengkafirkan orang mukmin yang melakukan dosa besar, dan itu dikafirkan maka harus dibunuh oleh mereka. Ini juga perusak yang banyak, ya, mereka karena memahami Al-Quran keliru, mereka mengandalkan hawa nafsunya. Di sini jelaskan memerangi orang yang yaitu mencuri, dan juga kelompok khawarij perusuh jaizun, itu hukumnya boleh. Tetapi hal ini adalah kewajibannya wali amri, karena wali amri pemimpin negeri punya orang-orang yang kuat. Nah, kita tidak boleh membunuh atau memotong sendiri, kita laporkan pada pihak yang berwajib. Jika pihak yang berwajib melaksanakan hukum Islam, itu kebaikan mereka. Kalau tidak, ya dosa mereka. Yang penting hal ini tidak boleh kita menjumpai orang mencuri lalu kita potong tangannya. Nah, kelompok radikal lalu kita bunuh, tidak, kita laporkan dulu, kecuali kalau mereka menyerang maka kita lawan. Selanjutnya berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan Islam menginginkan kita hidup damai.
Damai itu akan terpenuhi jika penjahat-penjahat tidak ada dalam satu negeri atau desa itu sendiri. Wa kita lusus dan juga memerangi pencuri-pencuri, baik pencuri kelas kakap atau kelas ringan atau kelas menengah. Wal khawarij dan kelompok takfiri yang suka mengkafirkan orang, jaizun itu boleh. Kenapa? Karena ini perusak. Karena menjadi gelisahnya orang yang punya harta, dan gelisahnya pula orang-orang yang ya dia menyelisih Quran tetapi maunya dibunuh. Idza aradu, ini dengan syarat. Kapan kita boleh memerangi pencuri dan juga kelompok radikalisme ini? Idza aradu lirrajuli fi nafsihi, ketika mereka itu mau menghukum orang atau mau mengganggu orang, Karena orang yang diganggu tidak boleh, maka kita tidak boleh mengganggu. Dan ini menunjukkan baiknya Islam. Kita tidak boleh mencaci, ya jangan mencaci. Tidak mau harta kita diambil orang, ya jangan mengambil harta orang. Jadi kalau kita kembali pada Islam itu selamat kita. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan manusia, dan juga Allah Ta'ala yang maha tahu untuk menentukan hukum manusia kepada manusia. Wa malihi, dan juga bolehnya yaitu kita menyergap mereka apabila harta kita diambil dengan paksa. Itu maknanya harta kita bukan harta orang lain, harta kita. Kalau ada orang masuk ke rumah mau dirampok, boleh kita membela harta kita. Sampai apa yang mereka mukul, boleh kita tangkis pukulan mereka. Ketika membunuh dia, boleh kita membunuhnya ketika mereka membunuh. Kalau tidak membunuh tidak boleh. Falahu ayyuqatil an nafsihi, maka orang-orang yang yaitu sergap duitnya, ya mau diambil duitnya, boleh membela dirinya. Wa an nafsi, dan boleh membela yaitu hartanya. Jadi memang ada orang dia mau dipukul orang, boleh dia menolak pukulan tersebut. Mau diambil hartanya, boleh kita menghalangi sampai pembunuhan, kita dibunuh karena kita membela harta kita yang halal. Meninggalnya orang dibunuh, maka meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi ketika mereka yaitu pencurang-pencurang ini dia terbunuh, dia mati dalam keadaan di neraka karena mereka berbuat zalim. Wa yadfa'u anha bi kulli ma yaqdir, dan kita wajib melawan mereka dengan kemampuan yang kita miliki. Ini menunjukkan kita tidak boleh membiarkan kecuali umpamanya mereka membawa senjata, atau kita tidak umpamanya, dan kita umpamanya punya yaitu keluarga yang masih banyak, tanggungan yang banyak, boleh kita yaitu tidak melawan mereka, tetapi kita mendoakan jelek kepada mereka. Karena orang berbuat zalim boleh didoakan jelek. Karena kezaliman itu macam-macam. Ya, udzina lil ladzina yuqatalunahum bi annahum qutilu. Boleh orang yang mau dibunuh, dia mau melawan mereka untuk membunuhnya. Wa laisa lahu idza faraquhu, tidak boleh ketika ada orang merampok di rumah atau merampok di jalan, kita kuat, kita lawan, terus mereka lari. Aw tarakuhu ayatlubahum, kalau ketika lawan mereka lari, sudah cukup, berarti mereka kalah. Tidak boleh kita kejar lalu kita bunuh, atau kita kejar lalu kita aniaya, tidak boleh. Aw tarakuhu ayatlubahum, atau yaitu mereka ketika mau mengambil barang kita takut lari, maka kita tidak boleh mengejar mereka, berarti mereka sudah kalah. Ini prinsip pembelaan diri, pembelaan harta. Dan inilah kesempurnaan Islam. Kalau ini tidak dilaksanakan akan berbuat curang, banyak orang yang berbuat curang. Tapi kalau ini ditegakkan menjadi sebab takutnya orang. Kalau mencuri dipotong tangannya, membunuh dibunuh dia. Ya, memotong orang potong tangannya, kakinya dipotong, mereka disalib.
dipotong sampai mati. Itu hukuman yang setimpal, hukuman yang adil. Kalau kita biarkan orang mencuri dibiarkan, orang berbuat membunuh dibiarkan, mereka akan merajalela. Mereka berpikir ternyata saya tidak diapakan, hanya di penjara umpamanya. Ini adalah hukum Islam yang harus diterapkan, tapi yang menerapkan harus waliul amri, karena mereka punya kekuatan fisik. Wala yattabi asarahum, tapi kalau dia mau merampok terus kita jumpai mereka lari, jangan dikejar mereka. Karena mereka sudah kalah. Wala yattabi asarahum. Tapi kalau kita kejar mau kita laporkan kepada wali amri boleh. Tapi kalau kita kejar, kita tangkap lalu kita injak, kalau kita pukul tidak boleh. Karena bukan hak kita yang mengadili. Kita tangkap, kita laporkan kepada pihak yang wajib boleh. Laisa li akhatin illal imam. Tidak boleh kita bertindak untuk yaitu melawan orang-orang pencuri, ya perampok ini kecuali imam. Maknanya kita harus lapor kepada kepolisian kalau di negeri kita. Ya, agar mereka kita pilih, agar mereka menangani. Karena mereka ini dipilih oleh orang setempat, yaitu orang-orang yang kuat. Dan makanya kalau kita lihat polisi biasanya tinggi-tinggi orangnya. Karena jangkanya tinggi dan kuat. Kalau sudah tua disuruh pensiun karena sudah tidak kuat. Ini orang-orang yang dipilih. Dan juga bukan hanya zaman sekarang saja, zaman Rasulullah SAW perang, maka orang-orang yang masih kuat dan jadi khalifah, orang-orang masih muda. Tapi kalau sudah tua, maka diganti yang lainnya. Awulatul muslimin, atau pemimpin kaum muslimin. Jika ada pemimpin kaum muslimin, menegakkan, kita serahkan kepada dia. Kepada mereka tidak boleh kita adili atau kita pukuli, kita tendang, kita bunuh, tidak boleh. Kita berhak menangkapnya, kemudian kita sampaikan kepada hak yang berwajib. Tentang hak berwajib itu dia melaksanakan atau tidak, itu bukan hukuman kita, bukan yaitu urusan kita. Wa innama lahu ayyadfa'a an nafsihi. Ketika kita dirampok, ketika barang kita mau dicuri, ketika kita mau dibegal di jalan, kita hanya boleh untuk menahan, yaitu mempertahankan diri kita. Ya, mempertahankan diri kita. Tetapi mau membunuh dia tidak boleh. Kecuali kalau dia mau perkiraan kuat membunuh, boleh. Kita bunuh karena mereka mau membunuh kita. Tetapi kalau dia memiliki persenjataan yang sifatnya tidak bisa membunuh, mungkin hanya tangan atau yang lainnya, maka kita tidak memboleh bunuh, karena itu melampaui batas. Wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula akadan. Ketika kita dirampok, ketika kita mau diambil barang kita, ketika kita mau diganggu istri kita, kita punya niat bukan membunuh mereka, tapi untuk mempertahankan diri kita, mempertahankan harta kita, membela istri kita, membela anak kita. Itu niatnya. Apalagi itu mungkin orang Islam. Karena Islam suatu saat membunuh pula, mencuri pula. Fa idza mata ala yadayhi, maka apabila dia itu mati, yaitu karena perlawanan melawan kita, mereka kita lawan mati, fi daf'i an nafsihi fil ma'raka, ketika kita mempertahankan orang musuh itu, fa'ab'atallahul maktula, semoga Allah Ta'ala yaitu menjauhkan mereka dari mati yang sifatnya mati yang bukan mati syahid. Ini jadi kalau kita menjumpai orang, yaitu musuh kita mengambil barang kita atau mengganggu anak kita, mengganggu istri kita, maka kita lawan dengan melihat kekuatan mereka. Dan jangan lupa isti'adzah kepada Allah. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jangan lupa manggil Allah untuk ya agar kita kalau ada suatu meninggal dunia, meninggal dalam keadaan mati syahid, atau meninggal dalam keadaan atau mereka yang mati dalam keadaan finnar. Wa in qutila hadza fi tilkal khali, dan apabila yang dirampok ini ketika melawan terbunuh dia karena kalah, fa huwa yadfa'u an nafsihi, karena ingin membela dirinya supaya tidak dibunuh, ingin membela istrinya supaya tidak dianiaya, ingin membela hartanya, rajautu lahu syahada, semoga kematian orang tersebut karena membela dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, mati dalam keadaan syahid.
Karena hadis man qutila duna mali fa huwa syahidun. Barang siapa yang dibunuh oleh orang karena membela yaitu hartanya, maka termasuk mati syahid. Wa man qutila duna mali, ya duna nafsi, siapa yang dibunuh karena membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, termasuk mati syahid. Ini perlu kita hadapi karena suatu saat orang itu galak dengan kita, merasa ingin kuat sendiri sehingga menzalimi orang. Kama jaa fil hadis, nah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wa jami'ul asar, dan keterangan para sahabat. Kita ini merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis, merujuk mana kembali, merujuk keterangan kepada para sahabat, karena mereka itu orang-orang yang bergaul dengan beliau dan orang hidup pada zaman turunnya wahyu. Wa fi hadza innama umira bi qitali. Cuma kalau kita ada mau dirampok, mau diambil harta kita, kita disuruh untuk memerangi, bukan disuruh untuk membunuh. Ini prinsip kalau kita ada di jalan, di begal atau yang lain, jangan lupa, jangan gagap kita, mohon dulu pada Allah, berlindung kepada Allah, sehingga seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Nah, jadi kita tidak boleh kupu, tidak boleh yang gelisah, istighfar dulu, mohon pada Allah, dan bicara yang baik kepada mereka, karena Allah Ta'ala yang menguji kita, dan Allah Ta'ala yang menyelamatkan diri kita. Walam yu'mar biqatrihi. Jadi ketika kita dirampok, ketika kita dibegal, ya kita mampu menang mengalahkan mereka, jangan dibunuh si dia. Nah, ketika mereka tahu kita lawan, mereka takut lari, jangan dikejar. Ya, atau kita salah mengejarnya, jangan dianiaya. Kembalikan kepada walul amri. Walat tibai, dan jangan pula dibunuh. Walat tibai, dan jangan pula dikejar sampai dia memang lalu dia jatuh, diinjak, tidak boleh. Karena kita tidak boleh melampaui batas. Walau jizu alaihi, dan tidak boleh dipotong-potong tangannya, atau dipotong kakinya, atau dipotong lehernya. Idza surya, ketika kelut bergulat dua orang, menang kita lalu kita timbul musuh, dibunuh tidak boleh. Ya, kalau kita mengikatnya boleh, supaya mereka tidak melawan, kita bawa ke yatul amri, itu untuk menyelesaikan perkara. Kenapa demikian? Sebab kalau dibunuh mungkin dia punya keluarga, dan akan ditanya siapa pembunuh, itu akan terjadi timbul apa? Timbul ketegangan yang lama, dan akan dicari. Kenapa orang tua saya dibunuh? Mereka akan mencari terus. Tapi kalau kita menangkapnya, tidak kita bunuh, karena mereka tidak membunuh kita, maka akan aman. Begitu Islam mengatur kita. Karena kadang-kala kita menang, tapi yang menjadi sasaran keluarga kita, yang menjadi sasaran istri dan anak atau saudara. Itu sifat manusia. Satu yang salah bukan dicari yang salah, kadang-kala dicari keluarganya yang lain. Nah, ketika kita mampu menangkap mereka, jangan dibunuh. Kalau kita serahkan kepada wali amri, itu utama, dan jangan dianiaya. Idzan in suri'a au kana jarihan, ketika kita tangkap dan dia terpelanting lari atau dia luka, jangan dianiaya. Wa in akhadahu asiran falaisa lahu ayaqtulahu, ketika kita tahu itu orang tawanan keluar, dia ditawan keluar, ya kita cari, kita kejar, tidak boleh kita membunuh, kita tangkap, kita kembalikan lagi kepada yang menahan. Wala yuqimu alil hatta, dan jangan dihukum. Jadi karena yaitu jangan dibunuh dia, dan jangan dipotong kakinya, potong tangan, jangan, karena mereka itu penjahat. Tapi ketika kita hadapi mereka merasa takut, maka tidak boleh kita aniaya. Dengan rasa takut berarti mereka diam. Walakin yarfa'u ila amrahu ila man wallahu Allah, tetapi angkat atau kembalikan atau laporkan kepada yang mengurusi hal ini. Kalau tempat kita adalah yaitu pertahanan, yaitu seperti polisi atau yang lainnya yang bertugas untuk mengamankan kita. Fayahkumu alaihi, biar dia yang menghukumi. Begitu ya ikhwan, indahnya Islam,
ketika kita dirampok rumah kita atau dibegal atau diambil harta dengan kekerasan, maka inilah prinsip para ulama sunnah supaya tidak timbul dendam yang banyak, kita lakukan dengan cara yang baik. Syarah keterangannya. Fahadhihi tafasilu fi kitabil khawarij. Ini rincian ketika kita menjumpai orang khawarij mau memerangi kita. Kelompok khawarij ini kelompok radikalisme, mengaku muslim tapi mengkafirkan orang muslim. Ya, mengkafirkan orang muslim. Mengkafirkan orang muslim melakukan dosa besar seperti ya bermuamal dengan bank, itu kan hukumnya dosa besar itu. Tapi mereka orang kelompok khawarij dibunuh itu oleh kelompok khawarij. Dan dulu juga sering terjadi yaitu namanya kelompok ISIS yang pernah timbul di negeri Saudi dan juga yang lainnya, maka dibantai semuanya. Karena mereka ini perusak dan menjadi penggelisah umat. Wasailina, dan juga perampok, soil mana perampok juga. Jadi orang melakukan kekerasan, tapi kalau kita lihat orang melakukan kekerasan itu kita lihat kalau memang ada kelainan otak tidak boleh dibunuh. Jadi orang berbuat jahat itu ada kalanya dengan kesadaran sendiri, ada kalanya dengan kelainan otaknya. Kalau ditangkap dulu nanti diperiksakan ke dokter, kalau memang itu otak mereka itu memang bagus, tidak gila, ya tidak ada kesalahan, maka itu kita kembali berwaliul amri. Wal bughati, dan juga orang curang, berarti orang melampaui batas. Ma'khudun min akhatisa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita kalau yaitu berjalan ya, naik sepeda motor, naik mobil, kita harus pelan-pelan. Karena apabila kita nopruk mati orang itu, kita kena denda. Kita kena denda. Tapi kalau kita pelan-pelan, mereka yaitu kita tidak musara'ah, tidak selalu cepat, kita pelan-pelan, ada orang lewat, kemudian mereka tidak tahu kalau ada mobil, kita tidak dikenakan. Paling kita dikenakan yaitu denda untuk membayar yaitu bebunga penggembira untuk orang tuanya. 6. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menanya kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ara'aita in arata rajulun akhadha mali. Ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, bagaimana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang menjumpai dia mengambil hartanya. Nah, ya. Mungkin di perjalanan atau mungkin di pasar atau mungkin di rumah, ya, mengambil hartanya. Qala la tu'tihi. Kata beliau, jangan kamu berikan duitnya. Ya jangan. Ketika mengambil jangan diberikan. Qala fa in qatalani, bagaimana kalau mereka menyerang kita? Nah, mereka menyerang memaksa kita wahai Nabi. Qala na'am qatilhu, perangi bukan dibunuh. Qatil, perang, jangan kamu kasihkan. Itu harta kita kok. Untuk masalah keluarga kita jangan diberikan. Fa in qatalani, nah ketika kita melawan, mereka mau membunuh, fa anta syahidun, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Jadi kita ketika tolak harta kita mau menganiaya keluarga kita tolak, ternyata mereka membunuh kita sampai dibunuh namanya, maka orang itu yang di rumah adalah mati syahid dia. Qala fa in qataltuhu, fa in qataltu, bagaimana wahai Nabi? Fa in qataltahu, kalau mereka itu membunuh, yaitu kalau saya membunuh dia, qala finnar, kalau dalam peperangan di rumah ya mau membunuh, ternyata kita itu bisa membunuh dia karena mereka mau membunuh kita, apa katanya? Dia yang kamu bunuh itu masuk neraka. Karena kamu membela dirimu sedangkan dia terbunuh, maka itu dia masuk neraka finnar. Ini menunjukkan bahwa mencuri bahaya, merampok bahaya. Ya, kalau barang kita tidak mau dirampok, ya jangan merampok orang. Kalau kita beli barang tidak mau dikurangi, jangan menjual dengan mengurangi.
Kalau kita hutang, ya kalau orang lain hutang kepada kita tidak dibayar, kita sakit hati. Jangan hutang kepada orang lain lalu kita tidak bayar. Karena manusia punya sifat yang sama. Cuma hawa nafsu manusia ini yang lebih tinggi, ya, sehingga melupakan yaitu fitrah yang ada. Ya, ini cara kita menanggulangi ketika ada yaitu perampok, ketika ada tukang copet, penjahat di jalan. Maka ingat yaitu fatwanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan ini pun ada dalil sebagaimana hadis yang kita baca tadi dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang nomor 2, wa man qutila duna nafsihi, barang siapa yang dibunuh karena membela dirinya, fa huwa syahidun. Ada orang mau dibunuh, nah kita lawan dia, ternyata kita terbunuh, nah, dan karena kita ingin membela diri kita, membela pula keluarga kita, maka yang terbunuh ini dikatakan mati syahid. Wa man qutila duna mali, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mau dirampok, karena membela keluarganya, karena membela dirinya, maka meninggal dunia yang membela ini karena dibunuh oleh mereka, fa huwa syahidun, maka yang terbunuh ini mati syahid, dan yang membunuh finnar. Ya, ini menunjukkan Islam tidak boleh kita melayangkan nyawa seseorang kecuali ada izin. Orang murtad namanya masuk Islam, dia murtad, maka ulil amri membunuh mereka. Karena kalau dia murtad dibiarkan akan merusak Islam. Demikian juga orang itu membunuh tanpa salah, tanpa ada kesalahan, dibunuh, itu haknya ulil amri. Wa man qutila duna dinihi, barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya. Banyak orang ahli bid'ah yang menyebar sehingga orang ahli sunnah dibunuh, dilawan oleh ahli sunnah, meninggal ahli sunnah, fa huwa syahidun, mati syahid. Ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Diyat dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi, hadisun sahihun hasanun. Ini semuanya kaum muslimin perlu kita pelajari, ya, supaya hidup itu aman. Kalau penjahat-penjahat itu dibiarkan maka akan merajalela. Tapi kalau dihukum, maka ketika dihukum orang yang lain mau berbuat jahat, pikir-pikir dia. Kalau saya mencuri, tangan saya hilang ini. Ya, kalau saya membunuh orang maka saya akan dibunuh. Bagaimana keluarga kita yang lainnya itu? Makanya Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Engkau orang muslim menegakkan kisos, orang bunuh dibunuh, orang pencuri yaitu dipotong tangannya ketika sudah sampai nisab, itu menjadi sebab hidupnya masyarakat. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dengan ditegakkan hukum Islam itu akan aman. Makanya negara-negara yang menegakkan hukum Islam lebih aman. Ya, mencuri potong tangannya, membunuh dibunuh, berbuat zina sudah menikah dirajam, belum menikah dicambuk 100 kali. Dan itu hukumannya harus disaksikan oleh orang banyak. Ya, dan ditampilkan dia bangga. Kalau di Saudi biasanya kalau ada pencuri, ada orang yang berbuat zina atau orang luar, karena itu peraturan negaranya. Siapa saja yang berbuat zina, membunuh, di negara itu ditegakkan hukum semisal negara itu. Sehingga banyak terjadi keamanan karena orang takut apabila dia membunuh nanti akan diambilkan orang banyak sebagai saksi, kemudian juga dibawa parang yang besar, ditutup lehernya, dipanggal. Dan itu harus disaksikan, fa'asitu dawaya adlim minkum. Dan itu menjadi jeratnya seseorang. Tapi kalau mencuri dibiarkan, membunuh dibiarkan, itu akan merajalela dan masyarakat menjadi yaitu resah. Baik, kita lanjutkan. Fa idza tutiya 'alal insani, apabila manusia itu diserang, disergap, fi malihi, karena mau diambil hartanya, au khuramihi, atau mau direbut istrinya orang itu, au nafsi, atau dirinya mau dibunuh. Ya. Jika ada orang yang mengambil harta kita,
atau mengganggu istri kita atau membunuh diri kita, falahu ayyudafi'a, maka wajib kita tolak. Dan jangan lupa isti'adzah kepada Allah. Jangan lupa membaca bismillah. Ya, karena kita kadang-kala ada suatu masalah lupa zikrullah. Ini kesalahan kita, jangan dulu. Jadi kita hadapi dengan yang baik. Wa billati hiya aksan, dengan cara kita menolaknya dengan cara baik. Ketika dia mau mengambil uang yang tidak banyak, ya kita tolak. 100.000 mau diambil, kita tolak, jangan dibunuh dulu. Tapi ketika mereka tahu membunuh, ya ada firasat membunuh, kita boleh melawannya dalam rangka bukan niat untuk membunuh, tapi niat untuk menolak ketika mereka membunuh kita. La yaksudul qatla, tidak boleh kita bermaksud membunuh. Jadi kalau mereka membunuh, kita bunuh, itu maknanya al jaza min jinsil amal. Kalau mereka merampok, tidak bawa apa-apa, tidak bawa kayu, tidak bawa batu, tidak punya senjata, maka kita lawan dengan fisik kita. Fa innahu fi hali hadzal amri nam yadfa'u billati yaksan, maka harus ditolak dengan cara yang baik, ya. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan. Ketika mereka melawan kita dengan tangan, jangan kita bawa batu dilempar, jangan. Mereka melawan kita yaitu dengan batu, kita bisa mengambil batu. Melawan mereka dengan senjata, kita punya senjata, boleh. Tetapi mereka tidak memiliki apa, hanya kekuatan fisik, kita punya pisau yang lain, tidak boleh ditusuk, tidak boleh dibunuh. Kita lawan dengan kekuatan fisik kita. Itu namanya al-adlu. Fa idza atal amra ila ayyaktulahu, kalau kita sedang yaitu berkelut dengan mereka, mereka tidak punya senjata, kita tidak punya senjata, duit kita diambil, kita berkelut, nah ternyata dia yang mati karena kalah, maka kita tidak dinamakan pembunuh, karena uang kita diambil, ya kita ya dipertahankan. Fa innahu fi hadhil khali la ya'samu biqatlihi. Tapi kalau kita tahu dia cuma membunuh kita, kita lawan, tidak berdosa kalau kita membunuhnya, karena dia sudah punya niat untuk membunuh. Dengan tanda dia punya pisau, punya alat senjata yang lainnya. Tapi kalau mereka melawan kita secara fisik, kita tahu dia tidak punya apa-apa yang fisik, maka tidak boleh kita melawan mereka sampai dibunuh. Ketika tahu mau membunuh kita dengan kekuatan fisiknya, kita mencoba untuk melawan dengan fisik, supaya kita tidak dikatakan la yatajawazul khatta, tidak melampaui batas. Wa in qutila fa huwa syahidun. Ketika kita membela keluarga kita, ketika kita membela harta kita di rumah dirampok, ketika kita membela istri kita mau dianiaya, terus kita meninggal dunia karena kalah, maka yang membela dinamakan mati syahid. Fattifa'u 'anil mal wa 'anil 'aradi wa 'anil nafsi fi misli hadzal hal ajadza syari'u. Maka kita mempertahankan harta kita karena mau dibunuh, karena mau dirampok, atau mempertahankan kehormatan kita karena kita mau dibunuh atau mau dilukai, ya, atau mau menganiaya keluarga kita, maka kita dibolehkan oleh Allah untuk melawan mereka. Lil muta'atti alaihi, lil muta'atti alaihi, boleh kita lawan orang yang mau menyerang kita. Ayyudafi an-nafsi, dengan kita ingin bela diri kita, bukan ingin membunuhnya. Kita ingin bela diri kita. Sebab kalau kita biarkan kita mati, maka kita bela dengan bismillah, ya, yaitu memohon kepada Allah di tengah itu supaya kita ditolong oleh Allah. Wa maliya, atau mau membela hartanya, hartanya mau diambil, dirampok, ya kita larang terjadi pertengkaran, kemudian maunya dibunuh kita lawan, kok dia yang mati, kita bukan termasuk pembunuh. Ya, kalau kita meninggal dunia, kita termasuk mati syahid karena membela harta kita. Demikian juga wa khuramihi, apabila kita membela istri kita. Yang suatu saat orang merasa dia tetangga punya istri yang baik, orang lain keluar mau mendalimi, mau
yaitu menzalim istri kita, wajib kita tolak dengan kekuatan kita. Dan jangan lupa mohon kepada Allah. Ini bolehnya di dalam Islam. Membela harta kita, membela anak kita, membela diri kita. Bal aujaba ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mewajibkan ad-difa'a anil hurumati zauji. Wajib kita membela istri kita. Wa ukhti, dan saudari kita apabila mau dianiaya atau mau dizalimi, sekalipun kita harus menyetor nyawa umpamanya. Nah, ini perlunya kita melindungi keluarga kita. Karena itu upayakan wanita jangan keluar tanpa mahram. Upayakan wanita ketika di rumah istrinya, suaminya tidak ada, jangan sering keluar. Jangan memasukkan tamu laki-laki di rumah. Karena untuk menjaga kehormatan diri kita. Disalami banyak tahu laki-laki itu yang lain, kita salam dengan rahasia saja. Karena orang masuk ke rumah kita ini kalau dia punya ilmu tentu dia tidak akan mau. Tapi kalau orang tua awam dia tidak punya pikiran. Ya, dia sembarang menurut hawa nafsunya. Nah, ini terutama kalau kita ditinggal oleh suami kita, maka kita tidak boleh keluar. Karena keluarnya wanita banyak madaratnya. Ya, karena laki-laki kuat syahwatnya. Makanya terjadi perzinahan yang lain karena sebab keluarnya wanita. Dan penyakitnya wanita kalau keluar mesti berhias diri. Kecuali wanita muslimah dia harus betul-betul menutup aurat semuanya. Selanjutnya, wa an harimihi yajibu alaihi yutafi'a lin dzalika. Demikian pula apabila kita ingin membela istri kita, membela ibu kita, membela keluarga kita, boleh melawan musuh. Karena kita wajib membela keluarga kita, sekalipun kita harus korban nyawa. Fa idza dafa'a dzalika bi adnal asbab, apabila bisa tertolak, ya, yaitu penjahat itu kita tolak, kita lawan, ya, seolah kita menjadi orang lebih kuat dan dia, kemudian mereka lari, alhamdulillah. Itu kemenangan kita kaum muslimin. Alhamdulillah, kita hendaknya bersyukur pada Allah. Wa in addal amra ila ifin nihayat ila qatli. Bagaimana apabila sampai terjadi pembunuhan di rumah tangga? Fala isma alai, tidak berdosa bagi orang dibunuh di rumah itu ketika bermaksud untuk menolak, yaitu para orang-orang yang tidak benar. Wal maqtulu finnar, seandainya terjadi peperang di rumah, ya, istri kita, saudara kita mau dianiaya oleh mereka, kita lawan, mereka mati finnar, mati masuk neraka. Kalau kita yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, insya Allah. Ini perlunya kita menjaga harta kita, perlunya menjaga keluarga kita, perlunya menjaga yaitu saudari kita. Jangan boleh sering keluar dengan mahramnya. Karena apabila orang keluar dengan mahram itu, Allah Ta'ala menjadikan dengan mahram yang walaupun sudah tua bisa terjaga wanita tersebut. In qutila al-muta'adda alaihi fahuwa syahidun insyaallah. Jika terbunuh orang yang melawan ini karena ingin menyelamatkan istrinya, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, maka insya Allah mati syahid kalau sampai terbunuh. Inilah sikap kita ketika kita dijumpai perampok atau orang penjahat. Jangan lupa memanggil Allah, berdoa dulu pada Allah. Ya'ni yakunu bi nafsihi qasidan wajha Allah Ta'ala. Jika bermaksud orang itu membela dirinya untuk menyelamatkan diri karena Allah, membela hartanya yang halal. Tapi kalau dia itu mengambil harta orang lain, dibawa ke rumahnya, lalu ada orang yang temannya tahu bahwa hartanya dibawa oleh si dia, kemudian diserobot rumah itu, terjadi peperangan dan mati. Orang yang mencuri ini yang mengambil hartanya mati dalam keadaan mati finnar, karena dia mencuri hartanya orang. Tapi kalau harta itu harta yang halal, ya peroleh dengan jalan yang halal, disimpan di rumah, ada perampok, kita lawan.
dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika kita menang, alhamdulillah, mereka mati finnar. Ketika kita meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, mati kita dalam keadaan mati syahid. Nam wa mustalzimun syara Allah, dan hendaknya berpegang kepada syariat Allah, tidak boleh melebihi. Ini kaidah yang harus kita pahami ketika ada perampokan di jalan atau di rumah atau keluarga kita. Laisa mujarradu tifa'i anin nafsi. Kita tidak cukup untuk menahan diri kita. Li'annal a'mali bin niat, karena amalan itu harus ada niatnya. Jadi maknanya kita mempertahankan diri kita supaya kita bisa berlangsung ibadah. Kita mempertahankan harta kita, karena harta kita itu untuk keluarga kita. Kita untuk menafkahi saudara kita. Tapi kalau harta itu harta haram, ya, hasil pencurian, dan orang yang datang yang membawa polisi yang lainnya disergap, seandainya orang yang mengambil harta di rumah itu dari harta yang haram terbunuh dalam keadaan finnar, karena mereka mencuri kemudian menzalimi orang lain. Inilah perlunya kita menjaga kehormatan diri kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita. Allahu abahali wa ajazali bal awjaba fittifai an nafsi. Maka Allah membolehkan kita, bahkan Allah mewajibkan kita untuk membela diri kita kalau kita dianiaya, untuk membela harta kita yang halal kalau harta kita mau dirampok. Aw ajaza fi dzalika, atau boleh kita mempertahankan keluarga kita. Atau umpamanya ada rumah seorang, ya, yang mau disergap, dirampok, kita ingin membantu tetangga kita boleh. Kita membantu tetangga kita boleh, karena kita ingin punya niat membela dia supaya tidak dirugikan atau yang lainnya. Selanjutnya, fal Imamu Ahmad bana hadhil mas'alah. Imam Ahmad membangun prinsip ini ala hadil ahadits, dengan berdasarkan beberapa hadis. Wa yaksitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaha qitalahu. Maksudnya beliau membolehkan pula untuk yaitu menyerang orang yang menyerang kita. Tapi walam yubih qatlahu, selagi dia tidak membunuh kita, jangan dibunuh. Jadi kalau ada perlawanan kita lihat dulu. Kalau mereka sekiranya hanya melawan kita secara fisik, tidak boleh kita bunuh. Kita lawan secara fisik, maknanya kita tolak kezaliman mereka. Kemudian juga dijelaskan pula syuri'al qitalu, yang disyariatkan kita memerangi mereka. Walam yusra' qatluhu, dan tidak syaratkan kita membunuh. Karena suatu saat mereka mau mengambil barang kita, mungkin ada penyebab tertentu. Kalau kita bunuh, mungkin keluarganya juga kehilangan pencari nafkah atau yang lainnya. Fa anta la tanwi qatlahu innama tanwi mudafa'atahu. Engkau ketika dirampok jangan niat untuk membunuh, tapi niat untuk membela diri. Niat untuk membela harta kita yang mau diambil. Niat untuk membela keluarga kita, membela anak kita. Fa'inin tafa'at, jika itu terbela, kita menang, walhamdulillah, kita harus memuji pada Allah, karena itu pertolongan dari Allah. Wa illam yuntafa illa biqatlihi, tetapi apabila tidak bisa kita tolak kecuali membunuhnya, fal hukmu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kembali apa yang disabdakan oleh beliau. Ketika kita lawan ternyata kita kalah, mereka memiliki kekuatan yang kuat, yaitu prinsip kita seolah mereka membunuh kita, dengan itu kita boleh melawan dengan membunuhnya. Hadzal mu'tadi finnar, maka yang menyergap, yang menyerang kita, mereka masuk neraka. Idza qatala, apabila mereka itu membunuh. Wal muta'adda alaih, dan juga yang diserang yang di rumah itu atau yang diserang di jalan, dirampok itu, idza qutila, apabila meninggal dunia, fahuwa syahidun, dia mati syahid. Baik, siapa yang adzan dulu ini? Kita lanjutkan nanti. Baik, kita lanjutkan sambil
menunggu qomat. Wa idza waqa'a 'asiran fi yadika, apabila orang yang merampok ini kita tangkap dan kita penjara di rumah, umpamanya rumah kita luas, aw jarihan, atau dia luka ketika yaitu pertengkaran dengan kita, la tajhaz alaihi, jangan dipotong tangannya. Jadi di perampok masuk rumah berkelut dengan kita, kita menang, nah tidak boleh dipotong tangannya, karena ini bukan hak kita. Laisa laka haqqun, kau wahai rumah yang dirampok tidak punya hak antajhiza alai, untuk motong-motong, untuk mukuli. Serahkan pada waliul amri. Dan ini ada faedahnya. Kalau kita tangan sendiri mungkin keluarganya tahu yang jadi sasaran kita nantinya. Tapi kalau kita serahkan pada waliul amri, keluarga tahu, mereka akan lunak dengan kita. Idza walla mutabbiran laisa laka an tattabi'ahu. Ketika perampok itu masuk rumah, nah, dan kita berkelut terus mereka lari pergi, jangan dikejar. Berarti dia merasa kalah. Intaha syarruhu wa huwal matrubu, maka akan berhenti kejahatan mereka dan mereka akan tidak berulang lagi ke rumah karena merasa kekuatan mereka kalah dengan yang punya rumah. Imma bisukuti sorihan jarihan, kadangkala dia juga yaitu mungkin lari dengan jatuh. Wa imma bi an wallal adbar hariban fala tattabi'u, bisa juga lari mereka cepat, ya lari, kita tidak bisa mengejar, jangan dikejar, berarti mereka sudah kalah. Ada dua, jadi ketika perampok yaitu masuk rumah kita, kita lawan mereka lari, jangan dikejar, jangan dibunuh. Ya. Ketika mereka jatuh luka, jangan dianiaya. Yang baik serahkan pada waliul amri, urusan dia itu lebih terang daripada kita urusi sendiri. Wa imma bi awwalal adbar hariban, nah, apabila dia lari dengan kencang sekali, maka jangan dikejar, menunjukkan dia takut dengan kita. Fa idza saqata jarihan la tajhaz alaihi, ketika lari mereka terpelanting jatuh luka, jangan dipotong-potong. Sudahlah, cukup itu hukuman Allah pada mereka. La yajuzu laka dzalika li'anna hadza yakunu khina idzin minal udwan, karena ini termasuk melampaui batas. Ya, sering orang ketika rumahnya dirampok atau yang lain, kemudian aja juga disiram air panas, tidak boleh. Bahkan juga di kepalanya dan dua kaki dipaten, tidak boleh. Dia mencuri. Mencuri hukumannya haknya kepada waliul amri. Kita tangkap atau kita laporkan, ya kita ikat di rumah boleh. Dan nanti biar yang mengurusi orang punya kekuatan. Jangan kita adil sendiri, karena kekuatan kita tidak sama dengan amri. Nah, li'anna hadza yakunu hayna idzin minal udwan, karena termasuk kita melampaui batas kepada yaitu pelaku dosa. Li'annaka umirta bimuqatalati wa lam tu'mar biqatli, karena kita yang dirampok ini diperintahkan untuk yaitu memeranginya, bukan untuk membunuh, untuk menolaknya, bukan untuk dibunuh. Wa idza waqa'a asiran fi yadika, tetapi kalau kamu tawan di rumahmu, falaisa laka an taqtulahu, jangan dibunuh. Jadi kalau kita sergap terus kita tangkap, kita punya brokol yang lain, brokol situ, jangan dianiaya. Ya, laporkan pada pihak yang wajib. Antuki antaktulau, tidak boleh dibunuh. Antuki mal khatta, kalau kita aniaya, kita pukuli di rumah, kita cambai, tidak boleh. Itu bukan hak kita. Kita hanya menangkap, jangan sampai dia berbuat zalim, kemudian laporkan kepada pihak yang wajib. Tarfa'u sya'nahu sya'nal asir, maka engkau yaitu urusi hal ini seperti orang tawanan, jadi ditawan.
Ditawan itu maknanya ada musuh melawan kita tangkap, kita tawan, jangan dianiaya. Dan juga harus dikembalikan pada wulatul amri. Ya, wulatul umur kita kembalikan pada wal amri, ini lebih aman. Karena Allah Ta'ala memberi kekuatan wal amri itu melebihi kekuatan yang lain. Bayangkan banyak demo yang lainnya, wal amri yang menang. Karena itu sudah menjadi fitrahnya manusia. Wa humul ladzina yanfuduna fi hukmillah. Biar walil amrin yang melaksanakan hukum Allah. Aw ma yuridun, apa atau apa yang mereka kehendaki. Mungkin yaitu kurang paham dengan hukum Allah, mereka mau dipenjara, mereka mau diperalat untuk apa, atau mau dipenjara berapa tahun, mau diperkerjakan untuk apa, itu hak mereka. In khafu, apa berikan mereka itu, in khalafu fal mas'uliyati alaihim. Kalau yang mengurusi orang penjahat ini menyelisihi, tidak cocok dengan Islam, maka itu bukan dosanya kita, tapi dosa bagi orang yang mengurusi mereka. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Karena tidak ada pertanyaan, barangkali cukup sekian yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.